أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد. Yang sama kita hormati para alim ulama, para ustadz yang hadir di majelis ini. Yang kita hormati Ketua BKM Masjid Al-Badar, Bapak Insinyur Sulaiman Harahap MM, Ketua STM Al-Ustadz Muhammad Tahir. Yang saya hormati, benar Pak ya? Benar? Hah? Oh maaf, tadi? Oh iya. Oh iya. Al-Maduri ya. Oh Muhammad Tahir. Salah sebut Pak. Yang saya hormati Ketua Permintaan Ibu-Ibu, Bu Yus tadi ya disebutkan. Ada juga di sini Ustadz Ahmad Ilyas SAG, tuan guru kita. Jadi saya tadi jumpa beliau di pintu, adanya Ustadz Ilyas. Kalau ada Ustadz Ilyas ngapain pula awak ceramah di sini kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat, terutama tadi qori kita, adinda kita yang membacakan ayat tentang bulan-bulan haram, dan begitu juga MC kita Bapak Isharyanto Sinambela. Sekali lagi hadirin hadirat yang berbahagia. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Kayaknya senang kali udah masuk tahun baru ya. Alhamdulillah. Kita bersyukurkan Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Biasa kalau ustaz-ustaz mau ceramah supaya agak menarik pakai pantun. Ya, tapi saya mohon izin, mohon maaf nggak mau pakai pantun. Kenapa? Karena takut dibilang cakep. Ya. Kalau dibilang cakep nanti nggak bisa tidur saya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dikatakan atau disampaikan dibacakan oleh qari kita tadi, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Ya, di antaranya minha arba'atul hurum. Dan di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Apa saja itu Bapak Ibu? 3 bulan bersanding. Ya, 3 bulan bersanding. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian satu terpisah yaitu bulan Rajab. Ya. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikad dinul qayyim." Dan itu adalah merupakan agama yang lurus kata Allah. Menunjukkan bahwa syariat bulan haram sudah ada sejak bumi diciptakan. Sejak langit diciptakan, sejak bumi diciptakan, yang namanya syariat tentang bulan haram yang 4 ini sudah ada. Siapa yang menyampaikan itu Bapak Ibu? Yang menyampaikan langsung Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah menetapkan bulan itu ada 12. Kemudian di antara yang 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan haram. Dan bulan haram ini Bapak Ibu jamaah sekalian memiliki keutamaan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, itu pula dia Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sembarangan pula kita terkait dengan bulan haram ini sepele. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala katakan fala tadlimu fihinna anfusakum.
Janganlah kalian melakukan perbuatan aniaya terhadap diri kalian sendiri atau sesama kalian. Ya. Menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa 4 bulan haram ini kalau kita melakukan perbuatan baik, kalau kita melakukan amal soleh, kalau kita melakukan apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ketika kita melakukannya di luar 4 bulan haram ini. Ya, subhanallah. Dan sebaliknya pula Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita melakukan perbuatan buruk, melakukan maksiat, melakukan kezaliman, ya, menyakiti hati orang lain, apalagi sampai melukai orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain, maka pada 4 bulan haram ini dosanya jauh lebih besar dibandingkan ketika kita melakukannya pada bulan yang lain. Subhanallah. Ini syariat. Syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sejak bumi diciptakan. Jadi ini bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi juga syariatnya Nabi Adam, syariatnya Nabi Idris, syariat Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak renungkan ayat tentang yang dibacakan qori tadi, kita tidak memahami tentang cara Nabi Muhammad SAW berbangsa dan bernegara. Kenapa saya katakan demikian? Ya, ini nanti akan kita sandingkan dengan hijrah baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Bahwa ketika Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa ada peraturan internasional, ada konsensus bersama, ya. Apalagi dikaitkan dengan 4 bulan haram. Di antaranya Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam bulan haram itu, ya, jadi dalam kehidupan Rasulullah SAW itu, bahkan sebelum Rasul jadi Nabi sekalipun, Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan tanah haram. Betul nggak Pak? Apa itu tanah haram? Masjidil Haram. Mekah itu tanah haram. Itu punya syariat tersendiri di Mekah. Yang syariat itu tidak ada pada tempat yang lain. Ada bulan haram, yaitu bulan yang 4 tadi. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, terkait dengan bulan haram ini, di antara yang kita dapatkan dalam sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW, itu satu jazirah Arab, bahkan dunia, itu sepakat ketika itu Pak, bahwa ketika bulan haram itu tidak boleh berperang. Ketika bulan haram tidak boleh berperang. Ya, makanya di zaman Rasulullah itu ada namanya Harbul Fijar. Ya, Harbul Fijar itu artinya perang yang dilakukan di bulan haram. Itu namanya perang ilegal namanya. Ya. Memang terjadi perang itu di bulan haram, tetapi orang Arab sendiri menyebutnya itu sebagai perang ilegal, perang yang tidak sah, perang yang tidak konstitusional, perang yang tidak taat aturan. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, makanya kalau kita pelajari sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW, ada ayat Al-Quran yang berbunyi, yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, Bapak Ibu, ketika itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang perang di bulan haram. Ini riwayatnya seperti apa Pak? Kenapa ayat ini turun? Ayat ini turun bahwa baik orang kafir ataupun umat Islam, ya, mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang namanya bulan haram tidak boleh berperang. Ya. Maka suatu peperangan, Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk melakukan perjalanan perang. Ya. Ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
dipimpin oleh salah seorang sahabat ya. Kemudian ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bulan haram. Ya, ketika itu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ya. Akhir bulan Rajab. Ketika bertemu musuh, pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW ini ternyata mengira bahwa bulan Rajab sudah selesai, sudah masuk bulan Sya'ban. Kemudian jumpa dengan musuh, karena dia pikir sudah masuk bulan Sya'ban, maka sahabat yang diutus Rasul untuk berperang hanya beberapa orang, memang sedikit ya. Pertama dia membunuh 2 orang, kemudian menawan 2 orang. Ada yang dibunuhnya, ada yang ditawannya. Ya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika itu, ya, bulan Sya'ban belum selesai. Bulan Rajab belum selesai dan bulan Sya'ban belum masuk. Disitulah orang-orang kafir Quraisy nuntut sama Rasulullah SAW. Hai Muhammad, ini sekarang ini apanya kau ini Islam ini katanya. Udah enggak ngikuti konsensus bersama. Yang namanya bulan haram itu tak boleh perang. Nah, gitulah Bapak Ibu, ya. Jadi disitulah turun ayat Al-Quran. Yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya, kenapa kok kau bunuh orang di bulan haram, wahai Muhammad? Apa kata Allah? Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah kepada mereka bahwa berperang di bulan haram itu tetap namanya dosa besar. Ini Bapak Ibu ya, kita bisa membayangkan ya ayat Al-Quran itu ya ternyata menjelaskan kepada kita tentang etika berbangsa dan bernegara. Rasulullah SAW disuruh jawab sama Allah itu tetap dosa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa sahabat-sahabat beliau yang membunuh ya, mereka mengira itu sudah tidak bulan haram. Mereka mengira sudah masuk bulan Sya'ban, ternyata masih bulan Rajab. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasul, berarti mereka salah bunuh, tidak sengaja. Yang namanya tidak sengaja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tidak dosa, tetapi harus menanggung konsekuensinya. Dan di antara kesepakatan bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika itu, maka siapapun yang membunuh harus bayar denda. Jadi diat itu, denda membunuh itu Bapak Ibu, itu bukan hanya syariat Islam. Syariat Yahudi pun ada diat itu. Syariat orang musyrikin Quraisy pun ada diat itu. Dan bahkan diat ketika itu, kalau salah bunuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan berarti kan nggak sengaja itu ya Pak. Itu zaman dulu masih 10 ekor unta bayarnya. Dalam Islam sudah ditingkatkan menjadi 100 ekor unta. Jadi dalam Islam Bapak Ibu, kalau ada orang membunuh tidak sengaja, itu hukumnya harus dibunuh. Itu namanya apa? Qisas. Tapi kalau ini yang sengaja maksudnya, yang sengaja ya, bukan yang tidak sengaja. Kalau seandainya tidak sengaja, maka dia tidak diqisas, dia diwajibkan untuk bayar diat, denda. Jadi kalau keluarga yang terbunuh nuntut, itu maksimal bisa dituntut 100 ekor unta. Ya, kira-kira kalau 100 ekor unta berapa Bapak Ibu? Nah, kalau unta itu harganya misalkan 50 juta lah misalkan. Ya, 50 juta dikali 100. Ya, berarti 5 miliar. Ya, memang kita enak Pak, kalau ngitung uangnya nggak ada kan enak ya kan. Jadi itu maksimal yang bisa dituntut oleh keluarga korban. Ya. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja pun kemudian keluarga korban memaafkan, udahlah nggak usah dibunuh lah, bayar diat aja. Segitulah paling maksimal boleh dituntut. Itu hukum Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang-orang kafir Quraisy nuntut, maka Rasulullah membayar apa? Membayar diat. Ya, karena waktu itu belum turun ayat tentang 100 ekor unta itu, atau bukan ayat ya, hukum tentang
dia 100 ekor unta itu, maka ketika itu dibayar 10 ekor unta ya. Jadi 10 dikali 2 nyawa berarti 20 ekor unta. Begitulah dibayar oleh Rasulullah SAW. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Rasulullah SAW tetap komitmen ya. Kalau seandainya orang-orang Quraisy ketika itu membuat opini seolah-olah Rasulullah SAW sudah tidak ikut syariat bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala mengajari Rasulullah SAW bagaimana cara menjawabnya. Gimana cara menjawabnya? Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah bahwa membunuh di bulan haram itu dosa besar. Ya. Wa kufrun bihi wal masjidil haram. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang lebih besar lagi dosanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian nuntut supaya orang ikut syariat terkait dengan bulan haram, kalian sendiri kafir sama Allah. Bahkan mengusir orang-orang beriman dari Masjidil Haram. Nah, ini kan Bapak Ibu, kenapa Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? Pertama karena Rasulullah SAW tidak bisa lagi hidup di Mekah, karena sudah diancam bunuh. Para sahabat juga sudah terancam nyawanya, keluarganya. Dan ini membuktikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa Islam itu penuh dengan kasih sayang. Ketika Rasulullah SAW di Mekah, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah kepada Rasulullah SAW itu tidak melawan kepada orang Mekah, Pak. Tidak melawan. Hijrah artinya meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Min daril kufri ila daril iman. Dari tempat kekufuran ke tempat yang penuh dengan keimanan. Dan pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah, membuktikan bahwa Rasul SAW itu cinta kampung halaman, cinta negerinya, cinta penduduknya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW berkali-kali ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ya, ketika sebelum hijrah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kira-kira engkau mau nggak ini Mekah sama Taif ini diratakan aja semua, tidak ada satupun penduduk yang tersisa, seperti yang terjadi kepada kaum Nabi Hud, yang terjadi kepada kaum Nabi Saleh, dan kaum nabi-nabi terdahulu yang diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku masih menginginkan lahir dari keturunan mereka, lahir keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya enggak menyembah Allah, biarin. Kakeknya tidak menyembah Allah, biarin. Aku berharap kepada Allah akan lahir keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sabarnya Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir di Mekah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW meninggalkan Mekah, dikejar-kejar dan sebagainya. Ini mungkin cerita yang sudah berulang, tapi yang paling penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak pernah Rasulullah SAW ketika sudah hijrah ke Madinah kemudian memerangi kota Mekah. Nggak ada. Yang ada itu orang Mekah datang ke Madinah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan, perang Badar orang Mekah datang ke Madinah. Perang Uhud orang Mekah datang ke Madinah. Perang Ahzab orang Mekah datang ke Madinah. Tidak pernah Rasulullah SAW itu datang ke Mekah memerangi penduduk Mekah. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita jadi Rasulullah, wah, ya, mungkin udah dendam kali kita sama orang Mekah kan gitu kan. Tapi subhanallah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika orang-orang kafir Mekah itu datang ke Madinah dan ingin berperang, Rasulullah SAW disitulah tidak mundur selangkah pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita lihat ayat-ayat yang menunjukkan sikap tegas Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir, itu ditujukan kepada orang-orang kafir yang datang dari Mekah ke Madinah dan memerangi Rasulullah.
Dan dalam surah Al-Anfal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang beriman, kalau jumpa orang kafir jangan lari, kata Allah. Jadi kalau orang kafir datang menyerang kita, nggak lari kita. Ya. Di sini syariat ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa kita umat Islam nggak pernah nyari lawan, Pak. Kita nyari kawan. Nggak boleh kita nyari lawan, Pak, nyari kawan. Orang kafir mau kawan, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau mereka ingin menumpas kita, menzalimi kita, memerangi kita, fala tuwalluhumul adbar, jangan mundur selangkah pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini diperuntukkan, ya. Ini kalau orang-orang bilang Bapak ini ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, katanya ini ayat teroris katanya. Ya, Islam itu suka perang katanya. Coba kita tengok konteksnya. Konteksnya bukan umat Islam yang datang ke Mekah memerangi orang kafir, tapi orang kafir yang datang ke Madinah. Maka perintah Allah tegas. Fala tuwalluhumul adbar, jangan lari kalau mereka datang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu. Yang lari itu enggak bagus, kata Allah. Berdosa, kata Allah. Jadi kalau ada yang mau lawan, ya kita lawan, Pak. Ya, tapi kalau ada yang mau berkawan, kita kawan. Ya. Rasulullah SAW ya, disiksa, dihina, bahkan Bapak Ibu ketika di Mekah itu diusir, masalah pergi, nggak ngelawan. Ya. Tapi kalau sudah pergi kemudian sampai datang lagi, ini kan udah kelewatan, Pak. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan, Bu? Ini Rasul sama sahabat udah pergi dari Mekah ke Madinah, udah meninggalkan Mekah menuju didatangi, mau diperangi. Ya. Apa itu yang disebut teroris? Oh, enggak, justru teroris orang kafir. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang memprovokasi umat Islam seolah-olah umat Islam ini anti orang-orang kafir. Enggak, kita tidak anti orang kafir. Ya, umat Islam tetap dituntut untuk berbuat baik kepada semua manusia. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW berbaik kepada seluruh manusia. Mau orang beriman, mau orang kafir, disuruh berbuat baik. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita orang tua, kalau seandainya Bapak Ibu kita Muslim, orang tua kita kafir misalkan, ya. Kita Muslim, orang tua kita kafir, wajib nggak kita berbuat baik sama orang tua kita yang kafir itu, Pak, Bu? Wajib nggak? Wajib. Bapak Ibu tinggal di sini, ada orang kafir, ada orang yang tidak menganut agama Islam yang tinggal di sekitar kita. Kira-kira Bapak Ibu wajib nggak berbuat baik sama tetangga itu? Wajib. Jadi Islam itu terorisnya di mana? Nggak ada. Masa orang kafir sekedar bilang kafir aja marah? Oh, ini Islam ini teroris, kenapa? Masa kita orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu disebut kafir? Ya, kalau nggak mau disebut kafir, ya beriman lah. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kata-kata kafir itu bukan kata-kata penghinaan, tetapi identitas Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata-kata kafir itu kata-kata identitas. Makanya kalimat yang ada dalam satu surat, ya, nama suratnya apa? Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, ya, itu identitas. Siapapun yang tidak menerima dakwah Rasulullah SAW dalam Islam disebutkan kafir. Artinya apa? Orang yang tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau tidak mau disebut kafir, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuklah ke dalam Islam. Dan bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, ya, juga sama bahasanya. Orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi Musa juga disebutkan kafir. Begitu juga Nabi Isa, dalam kitab Injil juga ada kata-kata kafir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan kepada kita tentang ya hijrah tadi, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, bahwa Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Betul-betul hijrah itu ingin membawa para sahabat, ingin membawa umat Islam dari Mekah untuk menyelamatkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Bapak Ibu adalah integritas. Nah, ini ya, kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak umat Islam ya, yang dia itu muslim, sholat, puasa, naik haji misalkan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah masih suka tidak komitmen dengan berbangsa dan bernegara misalkan, tidak berkomitmen dalam rumah tangga, tidak punya komitmen dalam bertetangga. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ya, cacat dengan perilakunya. Maka Rasulullah SAW ketika membawa para sahabat ya, mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan integritas. Apa contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, pernah nggak dengar ya, para sahabat itu di Madinah, mereka itu Bapak Ibu sering kelaparan ya, sering kelaparan Pak ya. Bahkan sering terjadi para sahabat dan Rasulullah SAW itu sampai tidak makan 3 hari. Itu sering terjadi ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sering nggak atau pernah nggak makan 3 hari Bapak Ibu? Nggak pernah ya Pak? Hah? Ibu-ibu pernah nggak makan 3 hari? Nah, ada terus beras di rumah Bu? Ada, alhamdulillah ya. Di zaman Rasulullah dan para sahabat di Madinah itu sering nggak ada gandum, nggak ada makanan, sering sekali Bapak Ibu ya. Tapi subhanallah, para sahabat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak pernah ngeluh sama Rasulullah SAW. Kalaupun ngeluh seadanya gitu. Sampai pernah suatu ketika Rasulullah SAW duduk-duduk sama sahabat yang lain. Kemudian para sahabat, wahai Rasulullah, kita ini semua udah 3 hari nggak makan nih. Oh iya, begitu ya, kata Rasulullah. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ternyata ada salah seorang sahabat ya, suami istri, kata suaminya, kata istrinya, kata istrinya, Bang ya, ini ada makanan nih ya, ini ada makanan nih kita Bang ya, ada minuman Bang, kita mau undang Rasulullah untuk makan di rumah kita, kata sang istri. Boleh Rasul bawa kawan, tapi kawannya cuma 1 orang aja, karena ini hanya cukup disiapkan untuk dua orang. Kalaupun mungkin 3 orang ya. Maka sang suami pun senang. Datanglah dia kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku mengundangmu untuk makan ke rumahku, tapi syaratnya yang diajak boleh cuma 1, wahai Rasulullah. Kalau banyak nggak cukup. Tiba-tiba Bapak Ibu Rasulullah SAW berdiri. Wahai sahabat-sahabatku, kita diundang makan, katanya. Datanglah itu sahabat gerombolan Bapak Ibu ke rumah tersebut. Subhanallah. Sang istri sudah pucat mukanya. Bang, apa kau bilang tadi? Udah aku bilang cuma 1 yang bisa, tapi kok semua datang? Entahlah, itu Rasul yang aja. Rasul tahu tuan rumah udah mulai was-was. Kata Rasulullah SAW, udah biarkan makan itu tempatnya, jangan sentuh, kata Rasulullah. Maka Rasul pun datang ke makanan itu, kemudian menyentuh makanan tersebut. Subhanallah, ketika Rasul makan disentuh, tuan rumah suami istri makan, dan semua sahabat semua makan semua dari makan yang disentuh oleh Rasulullah SAW, dan minum dari air yang disentuh oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu punya mukjizat. Mukjizat Rasulullah SAW itu bisa memperbanyak makanan dan minuman, subhanallah. Ya. Jadi sahabat itu sampai makan di situ sampai kenyang, Pak. Sampai kenyang, subhanallah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun Rasulullah SAW punya mukjizat seperti itu, ketika di waktu lain mereka merasakan hal yang sama, misalkan kelaparan, Pak, nggak ada yang ngomong sama Rasul, wahai Rasul, mainkanlah dulu tolong mukjizat yang kemarin itu. Nggak ada pula. Ya. Udah mati kelaparan kita ini. Tinggal ini makanan nih, ini minum, tinggal sentuh aja biar banyak, biar makan kita semua. Tak pula sahabat seperti itu, subhanallah. Menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Mereka yakin betul apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mukjizat. Itulah akhlak para sahabat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun keluarga sahabat di Madinah itu pasca hijrahnya Rasul ke Madinah banyak yang kelaparan, ada yang nggak makan 3 hari gitu ya Pak, atau lebih. Tapi subhanallah tidak ada kasus perceraian. Subhanallah. Ibu-ibu kalau nggak dikasih makan 3 hari masih mau bertahan nggak Bu? Bu? Oh Ibu, 3 hari nggak makan Ibu masih bertahan nggak sama Bapak? Betulnya. Nanti nggak dibeliin baju aja pun udah, nggak diajak shopping aja pun udah protes. Betul Pak? Bapak ini takut bilang betul karena Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita subhanallah bisa belajar dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Integritas. Mereka lapar tapi mereka tetap berintegritas. Tahu mereka untuk sekedar menyampaikan kepada Rasulullah, mainkanlah Rasul mukjizat itu pun tak mau orang. Subhanallah. Ya. Kalau kita Bapak Ibu, ya, percuma lah Ustaz anggota dewan masa gini aja nggak bisa. Nah itu yang sering dapat awal itu. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu pening juga memikirkan itu, cuma ada supaya bisa kan gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah. Ya. Integritasnya para sahabat. Disuruh perang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan integritas para sahabat ini ada satu peperangan yang akhirnya berujung kepada Sulhul Hudaybiyah. Ya. Waktu itu perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasul mengajak para sahabat, ayo kita ke Mekah untuk umroh, kata Rasul, bukan perang, umroh. Ya. Sampai di sana ternyata nggak jadi umroh. Ya. Akhirnya terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika berangkat dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, itu para sahabat itu yang berangkat sekitar 1.500 orang, Pak. Ya berangkat. Dan banyak orang-orang munafik, Pak, banyak orang-orang munafik yang nggak mau berangkat. Ngapain ikut, katanya. Orang munafik bilang, ngapain ikut? Ini orang-orang munafik ini orang tidak berintegritas, Pak. Ya. Ngapain ikut? Sampai sana paling dicincang sama orang kafir Quraisy. Udah kita sini aja, biarkan aja orang itu pergi. Jadi yang 1.500 yang berangkat itu Bapak Ibu tidak ada satupun orang munafik, kecuali ada satu aja. Yang ketika itu dia berondong-berondong. Ya. Jadi orang munafik di Madinah tinggal, yang berangkat 900 itu bukan munafik. Ternyata terjadi Sulhul Hudaybiyah, kemudian pulanglah mereka ke Madinah. Beberapa hari setelahnya Rasulullah SAW mimpi, Pak. Apa mimpi Rasul? Mimpi Rasul, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Rasul diberikan mimpi bahwa kaum muslimin akan menyerang Khaybar. Ya, Khaybar itu pemukiman Yahudi, Pak. Sekitar 100 km dari Madinah. Ya, Khaybar. Rasulullah SAW dikasih mimpi bahwa Rasul dan kaum muslimin akan ke Khaybar, berperang di Khaybar melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan dalam mimpi itu Rasulullah SAW diberitahu bahwa Rasul dan para sahabat pasti menang. Dalam mimpi, Pak. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kita siap-siap mau berangkat ke Khaybar, mau berperang ke Khaybar. Kenapa? Karena mereka sudah buat ini dan sebagainya yang membuat orang Yahudi itu memang layak untuk diperangi. Dan Rasulullah mengatakan dalam mimpiku, aku dijanjikan Allah pasti menang, kata Rasulullah. Maka Bapak Ibu mendaftarlah orang-orang Pak untuk ikut perang ke Khaybar. Subhanallah. Ya. Ketika mendaftar Bapak Ibu ditengok, ternyata banyak juga orang munafik itu yang daftar juga, Pak. Mereka daftar karena mereka yakin dengan mimpi Rasulullah sudah pasti menang gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini macam pilkada sama pemilu juga ini, Pak. Tim sukses. Iya kan? Kalau dia yakin awak menang jadi tim sukses awak dia, kalau nggak yakin pergi dia kan gitu kan. Jadi orang-orang munafik itu ketika yakin Rasulullah menang daftar orang itu. Maka Rasulullah bikin
keputusan. Yang boleh ikut hanya orang-orang yang kemarin ikut ke Mekah, yang 1.500 orang itu aja. Yang lain nggak boleh, kata Rasulullah. Maka orang munafik itu menghadap mereka rame-rame kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kami kemarin nggak ikut, kami khilaf. Sekarang iman kami udah meningkat, katanya gitu. Ya, kami akan ikut bersamamu. Kami ingin berjihad, kami ingin mati syahid, katanya. Ini orang munafik ini, Pak. Ya, yang cakapnya nggak bisa dipegang. Mereka terus ya minta sama Rasul supaya ikut. Kalau menang pasti banyak dapat ghanimah, kan gitu Pak ya. Maka karena orang-orang munafik itu betul-betul merayu ya, terus menggoda, merayu Rasulullah supaya akan ikut dengan berbagai macam argumentasi mereka, maka Rasulullah izinkan mereka ikut. Bolehkah ikut, kata Rasul. Tapi syaratnya satu. Apabila nanti kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kalian tidak dapat ghanimah, katanya. Tiba-tiba mundur semua Pak, nggak ada yang daftar. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti Bapak Ibu yang dibina Rasulullah adalah integritas tadi. Ya. Kita hijrah, kita berintegritas. Ya. Kita bisa dipegang cakap kita, bisa dipegang omongan kita, bisa dipegang cakap kita. Itu namanya integritas. Orang munafik tidak punya integritas. Ya. Mereka kalau ada hasilnya baru mau berjuang. Kalau tak ada hasilnya tak mau berjuang. Inilah yang kebanyakan umat Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga kita kaum muslimin ini terus menjadi terbelakang. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ya pelajaran hijrah selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan semangat kebersamaan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu merangkul semuanya. Jadi di Madinah itu Bapak Ibu ketika Rasulullah hijrah, itu di sana ada orang Arab dari suku Aus dan Khazraj. Mereka muslim semua. Kemudian mereka disebut dengan kaum Ansor. Yang hijrah disebut dengan Muhajirin. Kan gitu Pak ya? Orang Mekah yang hijrah disebut Muhajirin, orang Madinah yang masuk Islam disebut dengan Ansor. Dan di Madinah itu Bapak Ibu bukan hanya orang Arab Muslimun, tetapi juga ada orang Yahudi yang mereka belum Islam. Dari suku Yahudi itu ada suku Bani Quraidah, Bani Qunaiqah, dan Bani Nadir. Ya, ada 3 suku Yahudi di Madinah ketika Rasul hijrah ke Madinah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW hijrah, ya, maka hadis yang pertama sekali, ini yang meriwayatkan hadis ini, ya, orang Yahudi, ya, yang dia masuk Islam. Ya. Hadis yang pertama sekali aku dengar dari Rasulullah SAW, kata dia begini, Bapak Ibu. Ya. Ayuhan nas, wahai segenap manusia. Jadi Rasul itu ketika hijrah Pak, bukan ngurusin orang Islam aja Pak, orang kafir pun diurus. Maka Rasulullah mengatakan ayuhan nas, wahai segenap manusia. Bukan wahai orang-orang beriman, enggak. Wahai segenap manusia. Mau muslim, mau kafir, itu semua penduduk Madinah. Ya. Afsus salam. Semangat hijrah Rasulullah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyebarkan kedamaian. Itu semangat hijrah Rasulullah. Afsus salam. Sebarkanlah kedamaian. Lebih baik kita damai daripada ribut. Lebih baik kita damai daripada kita saling bercokol. Lebih baik kita damai daripada kita saling berantem. Itulah semangat founding father kita, para pendiri bangsa kita, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun ketika Indonesia merdeka, mayoritas penduduknya adalah umat Islam, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama itu setuju dengan Pancasila. Ya, kenapa? Karena semangat para ulama, kalau bercermin dari hijrahnya Rasulullah SAW, para ulama itu kepingin Indonesia ini tetap bersatu, walaupun beda suku, beda agama. Ini semangat hijrah Rasulullah SAW. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha
Esa. Yang tadinya Bapak Ibu ada 7 kata. Ada 7 kata ya, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang tidak dimasukkan itu di dalam sila pertama. Tapi para ulama udahlah biarkan aja itu, nggak usah ada. Yang penting kita tetap bersatu. Artinya apa Bapak Ibu? Para ulama yakin ya, kalau seandainya kita Indonesia bersatu, insya Allah ajaran Islam ini akan mampu membumi di Nusantara kita ini. Ya, itu semangat para ulama dalam keadaan damai. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama afsus salam. Yang kedua, wasilul arham. Hendaklah kalian menyambung silaturahim. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semangat hijrah salam itu tersambungnya silaturahim. Ya, walaupun tidak sesama muslim, kalau ada silaturahim sambung, itulah semangat Islam. Ya. Kita orang Batak, Bapak Ibu, orang Batak ada yang muslim, ada yang non muslim. Jangan dipecah belah. Ya, sambung silaturahim. Bataromo itu tidak dilarang dalam ajaran Islam. Kalau ada saudara kita yang kafir, kerabat kita yang kafir, Bapak Ibu dirahmati Allah, mereka punya hajatan, datang. Itu semangat Islam, wasilul arham. Kemudian yang selanjutnya wa'atimut ta'am. Nah, ini Bapak Ibu kasih makan, semangat ngasih makan. Ya. Saya mau bilang ini MBG, takut juga saya Pak. Sebetulnya ya, memberikan makan itu adalah sunnah Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Yang nggak betul mungkin korupsinya Pak. Betul nggak Pak? Kalau ngasih makan itu sunnah. Setuju nggak Pak? Bu, setuju nggak Pak? Ngasih makan itu sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, wa'atimu ta'am. Tapi korupsinya jangan. Ya. Atau dikelola dengan cara yang tidak tepat, tidak benar, itu juga jangan. Tapi kalau seandainya dikelola dengan baik, ya, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, karena itu sunnah Rasulullah. Barulah wasallu billaili wan nasu niyam, baru menyentuh aspek kedekatan kepada Allah Subhanahu. Jadi semangatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Rasulullah SAW itu semangatnya semangat kebersamaan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir yang dibangun Rasulullah dalam hal hijrah ini, Bapak Ibu, yang pertama sekali bangun masjid Pak, bangun masjid, subhanallah, ya, bangun masjid. Ini masjid ini Bapak Ibu alhamdulillah udah besar ya. Kira-kira jamaahnya penuh nggak Pak? Penuh. Ramadan. Oh, 4 sab subuh masih ada, berapa sab lagi berarti ya? Ibu-ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang gerak, saya mau bikin ilustrasi. Kalau seandainya Bapak Ibu, semua penduduk di sekitar masjid kita ini sholatnya di masjid 5 waktu sehari semalam, kira-kira masjidnya cukup nggak Pak? Cukup nggak Bu? Nggak cukup ya. Subhanallah. Ya. Kalau semua sholat di masjid, ini masjid ini nggak cukup. Kita perlu bangun berapa tingkat kira-kira? 5 tingkat? 5 tingkat? Kira-kira kalau sholat di sini semua berapa ribu Pak? Oh, ini harus didata ini. Dari dari BKM harus mendata penduduk di sekitar masjid ada berapa ribu Pak? Kira-kira kalau sholat di sini semua, kira-kira berapa ribu? Misalkan kita bikinlah 5.000 orang Pak. Kalau 5.000 orang yang sholat di sini, satu lantai ini 1.000, berarti perlu 5 tingkat, kan gitu ya? Subhanallah. Ya. Kalau seandainya 5 tingkat masjidnya dan 5.000-nya ini sholat di masjid ini Bapak Ibu, subhanallah. Kita berkomitmen murah rezeki insya Allah, masing-masing jamaah impaknya setiap sholat 5.000 rupiah misalkan. Setiap sholat 5.000 rupiah. Ya, berarti 5.000 orang kali 5.000 berapa Pak? 25 juta. Nggak usah lah subuh, nggak usah, atau isya nggak usah impak. 4 kali lah berarti satu hari misalkan impak, berarti 25 juta dikali 4, 100 juta per hari. Betul nggak Bapak Ibu? Hah? Itu dari potensi finansial, ekonomi.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau 100 juta satu hari kali sebulan berarti pemasukan masjid berapa? Berapa? 3 miliar. Betul nggak saya Pak? Saya kalau ngitung uang nggak ada duitnya payah Pak. 3 miliar satu bulan. Ada kas masjid kita 3 bulan? 3 miliar? Hah? Nggak ada kan? Subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau misalkan 3 miliar lah kas di masjid ini, subhanallah. Ya, nanti ketua BKM-nya digaji 100 juta sebulan. Setuju Bapak Ibu? Setuju nggak? Oh, bukan Pak Sulaiman ketua BKM-nya. Kalau Pak Sulaiman ikhlas, tapi kalau sempat ada embel-embel, oh berebut nih Pak menjadi ketua BKM. Ya, nanti imamnya Bapak Ibu digaji 50 juta. Muazzinnya digaji 25 juta, komannya digaji 10 juta. Subhanallah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati 3 miliar habis berapa ya cuma? Ya kan? Nanti anak-anaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, orang-orang fakir miskin, orang-orang fakir miskin, anak-anak dikasih santunan. Ya masing-masing berapa juta ya. Nanti anak-anaknya Bapak Ibu disuruh di masjid, disuruh ke masjid dari maghrib ke isya. Itu ngapal Quran. Ya, ngapal Quran. Semua anak-anak dari SD sampai kuliah itu semuanya di masjid dari maghrib ke isya ngapal Quran. Subhanallah. Keren nggak Bapak Ibu? Dari mulai Iqra, baca Quran, tahsin sampai tahfiz. Itu bisa-bisa anak-anak kelas SD. Anak-anak kelas 6 SD pun udah bisa hafal Quran 30 juz. Subhanallah. Ya. Caranya gampang, Pak. Uang 3 miliar kan mudah itu kan? Bagi anak-anak yang setor hafalan baru, ini kan semua dikasih makan loh, habis sisa semua dikasih makan. Orang 3 miliar uangnya kan? Semua anak-anak dikasih makan. Yang ikut tahfiz semua dikasih makan. Tapi yang setor hafalan baru nanti lauknya ayam goreng. Yang enggak setor hafalan baru kita kasih telur mata sapi. Jadi nanti kawannya nengok, ih ayam goreng kok ya? Ya aku nyetor katanya. Kau apa? Mata sapi, enggak nyetor aku katanya. Jadi Bapak Ibu, ya subhanallah, fastabiqul khairat. Ya, ada stimulus, ada hasil. Bayangkan kalau anak-anak kita sampai kuliah itu semua hafal Quran 30 juz. Insya Allah nanti presidennya hafal Quran. Amin. Gubernurnya hafal Quran. Kapolrinya hafal Quran. Masya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya subhanallah. Punya akhlak yang mulia, luar biasa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari perspektif masjid saja. Dan di zaman Rasulullah SAW, Bapak Ibu, nggak ada sekolah. Ada nggak sekolah di zaman Rasulullah, Bapak Ibu? Nggak ada. SD, SMP, SMA nggak ada. Apalagi kuliah, Pak. S1, S2, S3 nggak ada di zaman Rasulullah SAW itu semua. Tapi subhanallah Bapak Ibu, pendidikan masjid subhanallah telah mencetak para sahabat yang bukan hanya sekedar menjadi guru, tetapi juga mereka banyak di antara mereka yang jadi pemimpin-pemimpin dunia, Pak. Ada salah seorang ulama sejarah Rasulullah mengatakan, Bapak Ibu, dari para sahabat ya, yang dibina oleh Rasulullah di masjid itu, Pak, itu 2.000 orang di antara mereka itu memimpin dunia, Pak. Memimpin di Romawi, memimpin salah satu provinsi di Persia sampai di perbatasan Cina. Ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di zaman Utsman berkembang Islam dan para sahabat itu menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Kelasnya bukan kelas Arab. Kelasnya kelas Romawi, kelasnya kelas Persia, subhanallah. Mereka dibina, dibimbing, diajarkan di dalam masjid. Masjid ini Bapak Ibu bisa menjadi pusat pendidikan anak-anak kita. Ya, ini anak-anak kita udah sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, Pak. Ya, subhanallah, udah kuliah 4 tahun. Ya, disuruh nikah aja pun nggak berani, Pak. Disuruh berumah tangga nggak berani. Udah capek sekolah sampai kuliah, suruh berumah tangga belum siap. Ya. Ya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini pendidikan masjid, ya. Hijrah, ya.
dijaga ibadahnya, dijaga ilmunya, ya, dijaga kekuatannya. Sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di masjid itu juga diadakan latihan fisik. Ya, saya setuju kalau masjid itu bikin ada pelatihan bela diri untuk anak-anak kita. Ya, latihan bela diri. Karena para sahabat, anak-anak sahabat itu latihan main pedang, main kuda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadirin rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini jangan tempat untuk sekedar sholat. Ya. Masjid ini bukan hanya sekedar tempat untuk mengumumkan siapa yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah, mati aja lah kita semua lama-lama. Kapan kita masjid ini menghidupkan orang, Pak? Asik mengumumkan yang mati aja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini semangat hijrah. Yang pertama, kita kuatkan fungsi masjid kita. Amin. Insyaallah. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ukhuwah. Karena Rasulullah ketika hijrah itu mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Sampai ke tahapan yang tidak kita sangka-sangka, Bapak Ibu. Orang muhajirin itu datang ke Madinah nggak punya apa-apa. Orang ansor punya rumah. Dipersaudarakan sampai saudaranya yang dari ansor ngomong gini, Bapak Ibu, sama muhajirinnya. Aku punya rumah 2, ambil 1. Aku punya kendaraan, punya mobil misalkan, ada sekian, ambil 1. Sampai, maaf nih Bu ya, sampai aku punya istri 2, ambil 1. Sampai begitu, Pak. Saking apa? Saking persaudaraan itu kuatnya luar biasa. Ya. Dan orang muhajirinnya pun nggak lantas dikasih gitu menambil aja, Pak. Barakallahu fi amwalika wa ahlika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu dan keluargamu. Ya. Tunjukkan aja aku di mana pasar. Oh, ternyata orang muhajir ini jago-jago dagang, Pak. Ya. Sehingga tinggal di Madinah banyak yang kaya-kaya juga akhirnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ukhuwah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dibangunlah ya sebuah peradaban, itulah yang disebut dengan negara madani, ya, Madinah madani, ya, peradaban terbaik di muka bumi sepanjang sejarah hidup manusia, yaitu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya dengan tausiah tentang hijrah ini, ya, kita semua punya semangat kebersamaan, ya, untuk membangun integritas kita masing-masing, ya. Saya kemarin Bapak Ibu baru ikut pelatihan ya, peningkatan integritas di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi di pusat. Ya. Jadi pimpinan DPRD, kepala-kepala daerah itu disuruh ke sana. Subhanallah Bapak Ibu ya, dilatih ya untuk berintegritas, dan sampai Bapak Ibu kami dibawa ke penjara, Pak. Dibawa masuk ke penjara. Ini ruang isolasinya, Pak. Jadi kalau mudah-mudahan Bapak jangan sampai masuk sini, katanya gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, mereka ada yang menyampaikan kepada kita ketika dalam pertemuan itu, kalau di luar negeri, di Jerman, kata dia, ya, untuk melatih integritas itu dari SD, Pak, udah berintegritas, udah selesai masalah orang luar negeri, masalah berintegritas. Makanya Bapak Ibu di luar negeri itu nggak usah jauh-jauh lah, di Malaysia misalkan, itu kalau masuk bus itu tertib. Kita kan suka nggak tertib, ya, dari situ aja sudah bagi-bagi makanan, berebut. Itu kita di sini, di tempat lain ada rasa malunya, ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai-sampai ya negara kita ini Bapak Ibu dicap sebagai negara yang paling kuat beragama katanya ya Bapak Ibu, tetapi paling buruk pula akhlaknya. Nah, ini di mana letak kita beragama ini Bapak Ibu? Mari kita rubahlah bersama-sama ya. Kita tingkatkan ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berintegritas insyaallah. Kemudian punya semangat berbangsa dan bernegara. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina mudah-mudahan diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baru melihat berita ada perjanjian gencatan senjata antara Amerika Israel dengan Iran. Tapi dalam poin-poinnya saya tidak lihat bagaimana nasib saudara kita di Gaza. Iran itu hanya menuntut Israel jangan serang Lebanon katanya. Tapi tidak ada di dalamnya bagaimana nasib saudara kita di Gaza yang sampai hari ini terus dibombardir oleh tentara Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya sampaikan, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.